Hai, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng gue Ocel. Kali ini gue akan membawakan tentang rangkaian produk skincare apa aja sih yang bisa kalian bawa selama new normal ini. Terus nantinya juga seperti biasa akan ada penjelasan setiap produknya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please keep on watching. Oke, ini adalah produk-produk yang bisa gue rekomendasikan untuk kalian bawa-bawa saat the new normal. Walaupun jumlah pasien COVID itu makin naik ya di Jakarta, tapi kan memang ada beberapa orang yang sudah dipaksa atau diwajibkan untuk ke kantor gitu. Jadi ini adalah preventif untuk kalau misalnya kalian ke kantor kan tetap yang namanya jaga kesehatan tuh harus ya, dan salah satunya dengan jaga kulitnya juga gitu. Nah, ini ada beberapa produk, kita mulai dari pertama dulu. Ini ada dari Pond's, ini adalah si White Beauty Facial Foam. Jadi kenapa sih kita penting banget buat cuci muka gitu ya? Kalau aku sih gini, kalau misalnya aku ke kantor, apalagi misalkan memang sering banget nih ke kantor, nanti saatnya pas FD udah sering ke kantor, aku pasti akan menerapkan yang namanya cuci muka di kantor gitu. Karena saat aku pergi kan biasanya kalau udah memang daily aku akan nggak akan bawa kendaraan, jadi aku akan naik transportasi umum. Nah itu kan takut tuh mukanya kotor dan pasti ada aja bakteri dan virus nempel. Jadi pas nyampe kantor pasti aku akan melakukan cuci muka gitu. Jadi ini penting banget. Dan selain itu sebenarnya kita tuh saat sehari-hari. Dan selain itu sebenarnya kalau misalnya kita tuh pasti nggak gitu sadar kalau dalam 1 jam kita tuh megang muka tuh bisa sampai 23 kali gitu. Jadi kebayang gak sih, misalnya itu dari rumah aja, aku kan memang jarak dari rumah ke kantor tuh sejam gitu, pasti kan ada megang-megang muka lah, either nanti benerin masker lah atau megang rambut lah atau segala macam yang pasti kena muka gitu. Jadi memang harus rajin mencuci muka gitu. Salah satu produk yang bisa aku rekomendasikan adalah si Pond's White Beauty Facial Foam ini. Nah buat kalian kalau misalnya concern nih, emang boleh ya cuci muka terus sering-sering? Sebenarnya kan memang disarankan hanya 2 kali gitu. Cuman dengan keadaan seperti ini tuh mau nggak mau memang kita harus lebih ekstra lagi gitu. Cuman kenapa aku rekomendasinya adalah Pond's, karena kalau misalnya kalian lihat di kandungannya itu dia ada beberapa kandungan skincare yang ngebantu banget sih untuk tetap menjaga kelembapan kulit. Misalkan dia itu ada hyaluronic acidnya. Jadi ada 4D hyaluronic acid yang memang walaupun kalian pakainya sering itu tidak akan bikin kulitnya kering atau strip your natural oils gitu. Terus gitu ada juga ada rosehip oilnya, itu juga salah satu kandungan untuk melembabkan kulit juga kan itu. Terus begitu ada juga vitamin B3, ini juga untuk yang membantu kalau misalnya sekarang yang masnean kulitnya berjerawat, ini tuh ngebantu untuk menyamarkan bekas-bekas jerawat tersebut. Aku cuma mau nambahin, kalau misalnya kalian memang kebetulan kantorannya kayak Female Daily yang memang sebenarnya di kamar mandi itu disediakan produk-produk skincare kayak facial wash, double cleansing gitu-gitu disediakan. Tapi sebaiknya saat menjalankan the new normal ini tuh pakai produk sendiri-sendiri yang kalian bawa sendiri gitu. Jadi jangan sharing, karena kita nggak tahu cara orang pakai produknya tuh kayak gimana, apakah mereka higienis, cuci tangan dulu segala macam. Jadi sebaiknya bawa sendiri dari rumah. Nah untuk harganya ini juga affordable banget, ini 100 gram tapi cuma 29.500, udah bisa beli di official store-nya Pond's. Sama juga bisa kalian temuin lah kayak di Guardian, di Watson gitu-gitu tuh pasti banyak banget nemuin produk ini. Atau di supermarket juga pasti udah ada kok. Oke, abis cuci muka selanjutnya adalah tentunya tetap walaupun facial wash-nya udah bisa melembabkan, tetap kita harus menggunakan yang namanya moisturizer gitu ya untuk menjaga kelembapan di kulit gitu. Cuman saat kita keluar apalagi bawa skincare untuk di kantor kan nggak mungkin dibawa semuanya segambreng gitu ya, kayak nggak mungkin bawa serum, bawa pelembab, essence dan segala macam tuh tidak mungkin gitu karena ribet. Jadi untuk penggantinya adalah menggunakan ini, kalian bisa menggunakan facial mist gitu. Dan aku sendiri secara pribadi memang saat the new normal ini, saat menggunakan masker aku memang mengurangi yang namanya layering skincare gitu, karena menggunakan skincare yang terlalu tebal dan menggunakan masker gitu tuh bisa menjadi salah satu pemicu timbulnya jerawat. Jadi emang aku selalu coba untuk yang dailynya tuh ambil produk-produk skincare yang super light, yang super simple. Nah produk yang bisa aku rekomendasikan untuk kalian dibawa-bawa dan yang super simple, yang nggak takut produknya kotor atau terkontaminasi saat dipakai adalah ini dari Everpure. Ini adalah rose water gitu. Jadi ini juga ada salah satu produk yang lumayan populer waktu itu pas mereka launching, sampai sekarang juga banyak banget nih yang nyari dan pakai. Memang si face mist ini tuh udah efektif banget sih untuk menjaga kelembapan kulit. Jadi kalau misalnya kalian habis cuci muka terus kalian spray ke muka, itu pasti udah langsung berasa lah lembabnya lumayan. Jadi kulitnya juga nggak berasa kering habis cuci muka gitu.
Terus karena dia memang bentukannya spray, jadi kalian bisa touch up. Jadi kalian bisa sering-sering touch up gitu. Kalau misalnya tiba-tiba habis 2 jam nih, 2 jam pengaplikasian pertama, kalian berusaha kering, tinggal buka maskernya bentar, terus kalian spray lagi, itu juga udah kerasa enakan. Dan karena memang dia kandungannya 100% rose water juga, ini mau di layer berkali-kali pun tidak akan bikin kulitnya berminyak atau terasa heavy di kulit. Terus begitu si rose water extract ini juga bagus banget untuk meredakan kulit yang iritasi. Jadi kalau misalnya kita pakai masker, kalau kulitnya sensitif, pasti baru pakai sebentar aja tuh udah berasa perih-perih. Nah ini kebantu banget sih menggunakan produk ini. Dan efek-efek lainnya kalau misalnya memang kalian pakainya sering, itu bisa membantu mengecilkan pori-pori kalian. Ini tuh walaupun cuma kayak water, tapi magic banget sebenarnya karena dia bisa ngebalancein pH-nya kita juga. Karena kan biasanya habis cuci muka, pH balance di kulit kita tuh agak berubah. Nah menggunakan rose water ini tuh bisa menetralisirnya lagi. Selain itu ternyata Everpure 100% rose water ini juga bisa dipakai di rambut untuk melembutkan rambut. Karena aku nggak tahu kalau kalian gimana, cuma kalau aku sekarang semakin sering keluar rumah, ya walaupun dulunya juga memang setiap hari keramas, tapi keluar rumah sedikit aja terus sekarang aku langsung keramas gitu. Jadi pasti rambutnya jadi lebih kering. Nah ini pakai ini bisa lumayan ngelembapinnya lagi. Ini harganya cuma 49.000, udah bisa kalian beli langsung di websitenya Everpure atau bisa langsung ke Beauty Studio by Female Daily. Oke, itu kan tadi gue udah rekomendasiin pakai si Everpure. Nah Everpure ini tuh memang kayaknya lebih cocok dipakai untuk yang kulitnya normal to oily gitu. Sedangkan kalau misalnya kulitnya udahlah sangat iritasi, misalnya kayak gue yang memang skin barriernya itu memang bolong-bolong, jadi gampang banget kayak perih atau kelupas. Terus udah gitu yang kulitnya kering, nah kalian bisa nambahin satu produk lagi. Ini dari By Wishtrend. Ini tuh fungsinya memang sesuai namanya, dia barrier cream. Dia fungsinya untuk menambahkan lapisan kayak menutupi kulit kita gitu loh. Jadi nggak terlalu gampang kegesek-gesek juga ketika menggunakan masker. Terus fungsinya si krim ini sebenarnya sama kayak Everpure. Terus selain dia membantu untuk meredakan kulit iritasi, terus yang kemerahan atau kelupas, dia juga bisa ngebantu nih untuk mengurangi beruntusan di kulit kita. Nah ini harganya memang lebih pricey, ini untuk 30 gram tuh harganya 300 ribuan, cuman dia belum official masuk ke Indonesia. Jadi paling kalau misalnya kalian memang pengen nyobain, kalian bisa langsung nyari aja di e-commerce kali ya, carinya By Wishtrend gitu. Itu produk ketiga, kita masuk ke produk 4. Nah terakhir tentunya udah pakai pelembab segala macam, nggak boleh ketinggalan yang namanya pakai sunscreen gitu. Sunscreennya bisa apa aja, cuman currently yang selalu gue pakai dan udah gue repurchase adalah Clears. Ini Soft Airy UV Essence, ini udah bisa dibeli di Indonesia, harganya sekitar 200 ribuan. Kenapa gue sukanya pakai sunscreen ini? Karena satu, dia sangat teksturnya super ringan. Jadi ini tuh kayak nggak berasa lagi pakai sunscreen, jadi kayak lagi pakai pelembab aja gitu. Terus si sunscreen ini juga nih kayak water based gel tekstur, makanya itu tadi gue bilang ringan banget, gampang banget nyerapnya. Terus dia nggak berasa pliket, nggak berasa berminyak juga. Sama dia nggak ada white cast-nya gitu. Jadi kayaknya dia bukan physical tapi chemical sunscreen. Terus protectionnya juga udah tinggi banget. Ini ada SPF-nya 50 sama PA plusnya sampai 4 gitu. Jadi emang ini tuh menjadi sunscreen andalan gue udah hampir 2 tahunan sih kayaknya gitu. Dan ini udah ada di Indonesia, bisa langsung ke cari aja di Clears Indonesia gitu ya. Next, terakhir nih buat yang memang lagi punya jerawat gitu, kalau saat pakai masker ada baiknya ditutupi dulu dengan acne patch gitu. Jadi ini tuh ngebantu supaya si jerawatnya kita juga nggak kegesek-gesek mulu dengan kain. Terus biar dia nggak kayak lembabnya, kan pasti beda ya antara stiker sama masker penutup, apalagi kalau misalnya kalian pakai kain. Jadi ada baiknya ditutupin dulu dengan menggunakan si pimple patch ini gitu. Ini yang aku pegang. Ini menjadi salah satu juga yang lagi rame banget, adalah dari Matte for Makeup. Ini A Star Is Born. Nah untuk harganya sendiri, untuk satu paket ini tuh 29.000, isinya 12 bintang ini. Nah sebenarnya fun fact-nya, kalau misalnya kalian memang masih di rumah aja, kalian pengen makeup-makeupan, kalian bisa pakai ini juga sebenarnya sebagai aksesoris di makeup kalian. Dan ini udah bisa kalian beli di Beauty Studio by Female Daily. Dan setahu gue ini lumayan susah dicarinya, tapi kalau di FD nggak pernah sold out. Nah itu dia tadi produk-produk yang gue rekomendasikan untuk kalian bawa saat the new normal ini. Semoga produk-produknya membantu untuk kalian. Cuman kayak produk yang misalkan tidak sesuai dengan budget kalian, misalkan 2 produk ini kan mahal nih, kalian bisa
cari aja kira-kira produk-produk rangkaian skincare lainnya yang sesuai dengan budget kalian gitu. Misalkan sunscreen dari brand lokal tuh pasti udah banyak banget gitu. Jadi bisa carilah ya yang selain yang aku sebutin di sini. Jadi itu aja dari aku. Semoga info ini bermanfaat buat kalian, buat yang udah back to normal. Bukan back to normal sih, tapi yang udah mulai bekerja lagi, please jangan lupa jaga keselamatan, jaga kesehatan kalian. Jangan lupa sering-sering cuci tangan, hand sanitizer selalu ada di tas, di meja, dimanapun. Masker juga jangan lupa untuk selalu dipakai. Dan oh ya, kalau misalnya kalian memang jam kerjanya masih sesuai jam biasanya, yaitu 8 jam, jangan lupa bawa masker cadangan. Jadi masker itu hanya boleh dipakai maksimal 4 jam aja gitu. Jadi setelah 4 jam harus diganti lagi. So that's it from me. Thank you guys for watching. See you guys next time. Bye.